Pagi menjelang siang, siang menjelang sore, sore menjelang malam, dan malam menjelang jam-jam overthinking. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, harus dipastiin nih, jangan kalian terlalu membebani pikiran kalian sendiri karena otak kalian nih butuh istirahat, lo inget itu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uma Maulidianti, salah satu member dari Paguyuban Mahasiswa Overthinking Indonesia ya, disingkat PMOI ya. Kebetulan komunitas ini belum ada ya, itu saya ngarang. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Nah, biasanya nih, dari 24 jam saya hidup dalam sehari nih, 40% ini saya gunain untuk sekedar memikirkan hal-hal sepele seperti kenapa sih? Kalau aja, coba aja. Kenapa sih kemarin saya nggak ngambil kesempatan itu? Coba aja saya kemarin nggak melakukan hal bodoh tersebut. Ya, memikirkan hal-hal sekeras itu tentang ketakutan-ketakutan di masa depan dan penyesalan di masa lalu. Ini sih kayaknya udah hobinya generasi zaman sekarang gak sih, ya kan? Entah hobi atau passion ya. Yang ternyata ketika kita sudah melakukannya nih, hal-hal yang kita pikirkan dan kita cemaskan ini nggak terjadi loh, dan gak kenapa-napa juga. So, buat apa kita ngabisin waktu buat mikirin itu semua? Nah, otak kita memang seringkali menciptakan berbagai macam skenario tentang kemungkinan-kemungkinan gagal di kehidupan real. Nah, pemikiran semacam ini normal gak sih? Dan bagaimana cara menguranginya? Oke, perlu digarisbawahi dulu ya. Overthinking ini bukanlah sebuah gangguan atau disorder. Sebenarnya, masalah ini tuh umum terjadi dan dialami oleh hampir semua orang. Data kuantitatif menyebutkan sebagian besarnya dialami oleh dewasa muda seperti kita ini. Nah, overthinking selain menyebabkan stres, gangguan kecemasan, atau penyakit mental lainnya, ternyata nih dikutip dari situs Cleveland Clinic nih, overthinking juga dapat memicu penyakit jantung. Innalillahi ya, jangan sampai kejadian. Stres yang muncul juga ini dapat menimbulkan perilaku kompulsif ya. Jadi untuk mengobati stres tersebut, orang-orang ini tuh jadi beralih kepada kecanduan alkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang. Jangan sampai kalian, astagfirullah. Ini tuh judulnya jadi overthinking menyebabkan orang giting. Jangan sampai. Nah, untuk menghindari hal tersebut nih, ada nih berbagai cara untuk mengurangi overthinking. Yang pertama, kita harus evaluasi apa sih yang sebenarnya terjadi, apa penyebab overthinking tersebut. Nah, di sini kita perlu untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Nah, harapannya kita bisa berpikir jernih dalam mengambil langkah selanjutnya. Yang kedua, kita bisa loh cerita sama orang yang kita percaya, atau tanya ke mereka yang punya masalah yang sama juga. Nah, harapannya di sini kita bisa memperluas pandangan mengenai pikiran dan masalah yang dimiliki. Yang ketiga, kan kita nih gak bisa ya selalu bergantung pada orang lain. Nah, karena mungkin di satu sisi juga mereka punya kesibukan masing-masing. Nah, gak ada salahnya nih kita menyurahkannya pada sebuah tulisan ya, menyalurkan overthinking lewat hal-hal positif. Yang terakhir, fokus sama hal-hal yang dapat dikontrol aja nih. Fokus sama diri sendiri dan hal yang bisa dilakuin. Hal seperti apa kata orang, apa yang terjadi di masa depan, dan hal-hal lain yang di luar kendali kita ini dibuang jauh-jauh. Ya, di sini kita bisa mulai bersikap bodoh amat dengan hal-hal sepele yang dapat menghabiskan waktu untuk berpikir lebih. Nah, setelah melewati tahapan-tahapan ini, saatnya kita untuk bergerak melakukan hal yang sekiranya bisa kita kerjakan dan kendalikan. Fokus kejar impian-impian kalian ke depannya. Berpikirlah sewajarnya. Ada saatnya kita hanya perlu berusaha
sebaik mungkin tentang hasilnya bagaimana ini biar waktu yang menjawab. Ya, jangan lupa untuk ubah overthinking kalian jadi kegiatan-kegiatan penting. Jualan jamu di atas tronton, cakep. Saya Umu, terima kasih sudah menonton. Kita mau coba